Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada jajaran pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara serta Direksi Badan Usaha Milik Negara dalam acara Town Hall Meeting yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 28 April 2025. Acara ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Danantara dan BUMN untuk mendukung ekosistem investasi nasional yang lebih kokoh. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan laporan dari Chief Executive Officer CEO Danantara Rosan Roslani yang memaparkan capaian dan rencana strategis lembaga tersebut. Presiden Prabowo kemudian menyampaikan arahan secara tertutup dengan awak media diminta meninggalkan ruangan untuk menjaga privasi pembahasan. Ya, tertutup karena saya banyak menegur direksi-direksi. Kan tidak enak kalau ditegur di depan media. Ungkap Presiden Prabowo usai acara menjelaskan alasan sesi tersebut tidak disiarkan secara terbuka. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan Danantara secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi. Ia juga meminta agar Danantara fokus pada proyek-proyek strategis yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekspor, serta mengurangi ketergantungan pada impor. Danantara bukan sekedar pengelola investasi, tetapi instrumen pembangunan nasional yang harus mengoptimalkan kekayaan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Tegasnya mengacu pada visi Danantara yang telah diluncurkan pada 24 Februari 2025. Danantara yang mengelola aset negara senilai lebih dari 14.000 triliun diharapkan menjadi pendorong utama transformasi ekonomi melalui investasi di sektor energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. Dengan arahan tegas dari Presiden Prabowo, Danantara diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dan makmur. Saya menyampaikan bahwa Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus 1 triliun US dollar. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Itu pendekatan saya seperti itu. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik. Tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi. Dievaluasi kinerjanya dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan. Kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja
sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Tetap pantau dan ikuti channel @portalika news untuk informasi terbaru dan terkini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa.